بسم الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Januari bertepatan dengan 3 Rabiul Tsani 1436, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Maktab Jaliyat Hayyu Salamah Jeddah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang berkenaan dengan tauhid. Di halaqah yang ke-38 ini masuk ke bab yang ke-18, itu bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Maksudnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini bab baru yang akan kita jelaskan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, pada siapa yang kau cintai. Al-ayat surat Al-Qasas 56. Siapa yang antum ketahui yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Pamannya siapa? Abu Thalib. Kenapa? Karena selalu menolong dan membela Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, makanya Rasulullah sangat mencintai pamannya, dan ketika mau meninggal pada waktu itu Rasulullah SAW berupaya saking cintanya dan kasih sayang kepada
sayangnya kepada pamannya Abu Thalib terus memberikan petunjuk agar di akhir kematian, di akhir kehidupan itu membaca la ilaha illallah. Akan tetapi di sisi Abu Thalib pada waktu itu ada Abu Jahal, yang masih pamannya juga, yang paling keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga temannya yang lain yang terus menentang dan terus memberikan nasihat-nasihat yang jelek. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya waspada dari teman-teman yang jelek. Padahal sebenarnya itu Abu Thalib itu sudah mengakui di dalam dirinya akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi disebabkan ada teman yang jelek, akhirnya sebagaimana yang akan kita jelaskan pada hari ini. Jadi maksud tujuan ikhwah billah di muallif membawakan bab ini dalam rangka membantah kepada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka membantah kepada orang-orang musyrikin yang mereka selalu mentergantungkan hati mereka kepada para wali dan orang-orang yang soleh, yang mana mereka itu berdoa kepada selain Allah. Kenapa demikian? Salah satu dalam membantah mereka orang yang mentergantungkan hati mereka kepada orang-orang yang soleh, kepada para wali, keadaan Rasulullah SAW tidak memiliki kekuasaan kepada pamannya Abu Thalib sedikit pun. Padahal cinta, sangat cinta sekali. Dan bahwasanya Nabi SAW itu dilarang untuk memintakan ampun kepada pamannya, baik dalam keadaan karena kafir. Ya, oleh karena itu bagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang, apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya tidak boleh diminta selain Allah. Suatu perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki hal apapun kepada pamannya Abu Thalib, padahal beserta kesemangatan Nabi SAW untuk memberikan manfaat kepada pamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan bimbingan hidayah man ahbabta, kepada yang engkau cintai. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak ada bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman, ini larangan, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin. Apabila hal ini, teguran ini kepada seutama-utamanya makhluk, yaitu Nabi SAW, berarti kepada ini dilarang. Ya, hal ini dilarang. Ya, apalagi yang lain. Jadi, yang meminta kepada selain Allah itu kan berarti punya keyakinan bahwasanya yang diminta itu bisa memberikan manfaat, ya. Betul nggak? Ya, jadi makanya di sini di bab ini tujuannya dibawakan oleh pengarang buku ini dalam rangka untuk membantah kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi, dan juga dalam rangka membantah kepada orang-orang musyrikin yang mentergantungkan hatinya, ya, kepada para wali dan orang-orang soleh. Jadi
Ihwatillah, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para wali dan orang-orang soleh dan juga yang ada di kuburan yang memiliki tingkatan yang tinggi walaupun derajatnya baik dan soleh pada dasarnya, ya, maka sesungguhnya mereka itu tidak bisa diminta, ya, karena mereka itu tidak ada memiliki kemampuan, karena kecuali Allah saja yang mampu, begitu. Dan tidak ada siapapun yang mampu untuk memberikan hidayah. Ya, hidayah di sini adalah hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua, ada hidayatul bayan wa hidayatu at-taufik. Kalau hidayah bimbingan penjelasan itu bisa Nabi dan juga bisa yang lainnya untuk memberikan petunjuk. Akan tetapi hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menginginkan pamannya itu untuk masuk Islam. Akan tetapi Allah mengetahui bahwasanya pamannya itu tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan keimanan, karena Allah mengetahui, ya, kenapa keimanan tidak masuk kepada pamannya Abu Thalib, karena tidak berhak untuk mendapatkan keimanan. Walaupun Nabi Muhammad saking cintanya mengharapkan kepada pamannya untuk masuk iman ke dalam hatinya, akan tetapi karena paman itu tidak berhak, dan Allah mengetahui bahwasanya pamannya itu tidak berhak untuk mendapatkan hidayah taufik, karena hidayah taufik itu hanya milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhwatillah, sekali lagi di dalam bab ini dalam rangka untuk membantah kepada orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi, dan juga orang yang membantah kepada orang-orang musyrikin yang mentergantungkan hatinya kepada para wali dan orang-orang soleh. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada yang kau cintai. Hidayah di sini adalah apa? Hidayatul taufik. Sedangkan hidayatul bayan, hidayah penjelasan, Nabi SAW mampu, dan juga para ustadz juga mampu. Adapun pengamalan untuk bimbingan, untuk bisa mengamalkan petunjuk yang telah disampaikan, yang telah diketahui, hanya milik Allah saja. Iya. Oleh karena itu, jangan aneh kalau seandainya di antara kita mungkin, masya Allah, ngajinya sudah lama, akan tetapi ada yang baru ngaji cepat sekali untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui, melebihi yang sudah lama. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah itu mesti diminta. La haula wala quwata illa billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan Allah, ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mudah mengamalkan apa yang kita ketahui. Wa fis sahih, ya, di dalam sahih, yang dimaksud sahih di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Ibnu al-Musayyab an abihi, ya, dari Ibnu al-Musayyib, bukan Musayyib, yaitu namanya adalah Sa'id Ibnu al-Musayyib, ya, salah satu kibar tabi'in, dan bapaknya siapa? Di sini an abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Huwa Sa'id Ibnu al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab al-Mahzumi, ahadu akabir at-tabi'in. Jadi Ibnu Musayyib ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi ilmu, dan dia itu termasuk ulama tabi'in. Ya, jadi Ibnu Musayyib termasuk ulama tabi'in. Sa'id, berarti Sa'id itu adalah salah satu ulama tabi'in. Bapaknya adalah siapa? Al-Musayyib. Jadi bapaknya itu adalah
Musayyib. Siapa Musayyib? Adalah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Sa'id itu tabi'in, anaknya sahabat. Dan kakeknya siapa? Al-Hazn. Dan Al-Hazn juga ini seorang sahabat. Jadi Masya Allah. Jadi Sa'id, ya namanya itu kan Ibnu Musayyib tadi dalam hadis itu, tapi namanya adalah Sa'id. Nah, Sa'id ini merupakan salah satu ulama besar di tabi'in. Anaknya sahabat dan kakeknya juga sahabat. Masya Allah. Qala, ia berkata, jadi dari ayahnya. Jadi sayahnya siapa? Al-Musayyib. Qala, ia berkata, lama hadarat. Jadi meriwayatkan dari bapaknya Musayyib, seorang sahabat. Ia berkata, lama hadarat Aba Talib al-wafat, tatkala wafat telah mendekati Abu Talib. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti kematian sudah ada di tenggorokan, bukan. Karena kalau maut sudah ada di tenggorokan, sudah ditutup taubat, ya kan? Malam juga selama tidak nyampe kematian itu ada di tenggorokan. Berarti jadi ketika sedang mendekati kematian, bukan berarti kematian sudah ada di tenggorokan. Kalau kematian sudah ada di tenggorokan, ya tidak ada pintu untuk bertaubat. Berarti ketika mendekati kewafatan, itu mendekati mati, belum nyampe ke tenggorokan, begitu kan? Ja'ahu Rasulullah, datang kepada Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah. Nah, sebelum dijelaskan wa indahu Abdullah ibnu Umayyah, saya ingin bertanya dulu tentang Abu Talib. Bahwasanya Abu Talib tadi setelah antum jelaskan paman Rasulullah SAW. Terus apa yang antum ketahui selain paman Rasulullah SAW? Dan tadi juga antum telah mengatakan bahwasanya yang menolong dan membela Rasulullah SAW ketika dalam berdakwah. Apalagi yang antum ketahui? Hah? Iya. Jadi yang mengasuh Rasulullah SAW setelah mati kakeknya siapa? Kakeknya Nabi SAW siapa? Abdul Muttalib. Ya. Berapa lama Nabi SAW dengan waktu, bukan berapa, pada umur berapakah diasuh 6 tahun oleh Abu Talib? 6 tahun 8 tahun. Bukan itu. Pokoknya antara pilih aja antara 6, 8, silakan aja. Nanti antum baca. Yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW menetap dengan Abu Talib, dan selalu Abu Talib itu selalu terus menjaga Rasulullah SAW sebelum diutus Nabi dan setelah diutus Nabi, dan menjaga dan membela sampai tahun 8 dari diutusnya Nabi SAW. Nah, Abu Talib itu tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW, selalu membela dan menjaganya dari gangguan kaumnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW sekali lagi bersemangat untuk memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk kepada pamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan Abu Talib dari api neraka. Oleh karena itu tatkala kematian telah hadir kepada Abu Talib, saking semangatnya dalam rangka mendakwah, dalam rangka berdakwah kepada Allah, terutama bersama kerabatnya, ya, Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW tatkala datang kepada
Abu Thalib. Dan di sisi Abu Thalib pada waktu itu ada siapa? Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Di sisi Abu Thalib itu pamannya itu ada teman yang jelek. Itu Abdullah bin Abi Umayyah. Wa Abu Jahal dan Abu Jahal. Teman yang pada waktu itu Abdullah bin Abi Umayyah yang menemani Abu Jahal ketika menghadiri hampir mendekati kematian Abu Thalib, alhamdulillah diberikan kenikmatan masuk Islam. Kalau Abdullah bin Abi Umayyah. Adapun Abu Jahal ini Allah orang yang paling jelek ya, yang paling memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Islam tentunya, yang paling banyak mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah SAW menamai Abu Jahal apa? Siapa yang tahu? Fir'aunu hadhihi al-ummah. Fir'aun umat ini Abu Jahal itu. Enggak masuk Islam. Wa qutila yauma Badar. Terbunuhnya itu pada hari perang Badar. Ya. Jadi di sisi Abu Thalib itu ada Abdullah bin Abi Umayyah, alhamdulillah masuk Islam, dan Abu Jahal, tapi ini terbunuh dalam keadaan kafir karena dia itu memang yang selalu terus memberikan semangat untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada perang Badar dia terbunuh. Ya. Faqala lahu, Nabi SAW berkata kepada pamannya, faqala ya am, wahai pamanku. Ini kata-kata yang lembut, kata-kata kasih sayang yang disampaikan oleh seorang Nabi ya, kepada pamannya. Ya am, wahai pamanku. Kul, katakanlah oleh Muhammad. Jadi di sini ikhwahillah, kan mungkin di antara antum juga ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada yang sudah mengenal sunnah, ada yang belum mengenal sunnah. Maka kata-kata kita itu jangan terlalu banyak menggurui, akan tetapi sikap kita yang baik bisa membuat simpati yang belum mengenal sunnah. Kadang di antara sebagian orang yang sudah mengenal sunnah ini terlalu terburu-buru dalam menyampaikan apa yang telah diketahui tanpa ada akhlak dan kasih sayang kepada yang diajak bicara. Seolah-olah yang diajak bicara itu sama aja dengan kita. Ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, orang yang sudah mengenal sunnah, yang sudah ngaji ini, jangan dengan sebab sikap kita orang lari dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu sopan santun ya. Berusaha sebaik mungkin kata-katanya, jangan sampai membuat yang lain itu menjadi lari dari apa yang kita sampaikan. Yang kita ambil contoh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya begitu lembut. Ya ammi, wahai pamanku. Ini sebuah kata-kata yang sopan dan sayang kepada pamannya. Kul, katakanlah olehmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suatu keyakinan. Ya, dibicarakan, diucapkan kalimat ini dan diyakini dengan hatinya. Kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat ya, yang di sisi Allah dengan kalimat itu saya bisa membelamu. Bisa ya, seperti itu. Aku akan menjadi saksi dengan kalimat ini di sisi Allah pada hari kiamat, agar kamu wahai pamanku, agar engkau pamanku selamat dari api neraka. Begitu sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ikhwahillah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan alasannya, alasan kenapa Anda mesti mengatakan la ilaha illallah.
dengan sebuah rangsangan untuk biar Anda selamat nanti pada hari kiamat dari api neraka. Jadi di sini juga seorang dai harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Seorang dai kepada Allah itu untuk memberikan rangsangan kepada manusia, untuk memberikan rangsangan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Bahwasanya kalau yang melakukan kebaikan akibatnya adalah baik jikalau menerima dan mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah yang dapat kita ambil. Jadi kalimatan uhaju laka biha indallah. Ada rangsangan dan juga ada ancaman. Jadi mewanti-wantikan juga seorang dai itu kepada orang tatkala menjelaskan kebaikan itu akibat yang jelek bila mana tidak menerima. Karena seorang dai itu adalah pembawa gembira dan pembawa peringatan. Akan tetapi Nabi begitu semangat terus mendakwahi dengan rangsangan dan ancaman. Teman-teman jeleklah yang menghalangi Abu Thalib untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang menyebabkan kecelakaan Abu Thalib. Dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya tatkala kita memiliki teman yang jelek mesti kita hindari, karena bisa membawa kecelakaan kepada diri kita di akhir hayat kita. Sebagaimana Abu Thalib, padahal sudah mengakui, akan tetapi karena teman jelek yang selalu duduk bersamanya yang mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu orang-orang Kristen itu, misionaris itu kan gimana tuh? Selalu yang mereka datangi itu rumah sakit ya, biar ketika di akhir hayatnya mati dalam keadaan kufur. Maka di sini kita harus punya perhatian juga sosial, dana untuk membantu orang-orang fakir, orang miskin, ketika mereka yang berada di atas kebatilan begitu semangatnya. Nah, orang-orang kampung itu mau membeli hijab, ya, pakaian itu untuk menutup syar'i itu misi mikir-mikir. Betul gak mikir-mikir dulu? Untuk beli makan beras juga susah. Nah, bagi yang punya kelebihan uang untuk memberi misalnya hijab-hijab yang syar'i. Kadang masyarakat kita itu bukan berarti tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi untuk membeli hijab yang syar'i bagi perempuan itu agak sulit. Susah untuk makan juga susah. Di Indonesia kalau di sini masalah untuk enak aja. Enak di sini tinggal waduh. Tidur tenang. Yang di sana di Indonesia gimana itu? Harus ada di dalam diri kita itu keinginan untuk memberikan hidayah kepada manusia itu. Kalau nggak bisa dengan berbicara, bisa menasihati, sedikit donasi dakwah yang kita salurkan untuk umat Islam secara umum itu menjadi bekal pahala bagi kita semuanya di akhirat nanti. Ya. Jadi ikhwah billah, tatkala orang-orang Kristen begitu semangat dalam rangka untuk menyesatkan manusia, maka kita mesti bersemangat untuk memberikan hidayah kepada manusia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Betul nggak? Ya, ini yang perlu kita ingat, ya, pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya teman jelek bisa membuat orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu, teman jelek ini yang duduk di sisi Abu Thalib, faqala lahu, dia berkata, kedua-duanya berkata kepada Abu Thalib. Apa yang dikatakan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini kata-kata yang busuk yang dikatakan oleh teman yang busuk, ya.
Atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Abu Jahal terutama, karena setelah itu teman yang busuk pada waktu itu ada yang satu mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Tapi sekarang saya katakan memang semua yang memiliki akidah yang jelek itu adalah busuk, kecuali tatkala dia kembali kepada fitrahnya. Ya. Dia mengatakan begini, keduanya mengatakan begini, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan atau kamu benci agama Abdul Muttalib? Jadi ini dalam rangka untuk memberikan ta'assub fanatik kepada kebatilan, kepada kejahilian, kefanatikan yang dilaknat. Ini apa yang dikatakan oleh teman yang jelek ini. Dua-duanya mengatakan dengan hujjah, dengan alasan yang terkutuk. Inna wajadna aba'ana ala umma. Udah, kita kan tradisinya seperti ini. Inna wajadna aba'ana ala umma. Yang kami dapatkan bapak-bapak kami seperti ini, begitu. Ini adalah hujjah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Apabila datang kepada mereka para utusan, mereka mengatakan, kami telah mendapatkan bapak-bapak kami seperti ini, kami tidak mampu untuk meninggalkan agama bapak-bapak kami, dan kami tidak mampu untuk mengikuti kamu. Begitu pula tatkala Fir'aun, tatkala Musa datang dan Harun kepadanya, dia mengatakan, fama balil qurunil ula. Inilah kebiasaan orang-orang musyrikin, hujah-hujah yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Ya, jadi udah, kita mau mengikuti agama nenek moyang kami. Ini adalah fanatik yang terlaknat, ta'assub. Jadi penyebab kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah itu tadi, karena ada temannya yang jelek yang memberikan motivasinya itu kepada kejelekan, kefanatikan yang terlaknat. Ya udah, kan tradisi kami begini, sudah aja kita tetap beragama seperti agama nenek moyang kami. Fa'ada alaihin Nabi SAW. Saking semangatnya Nabi SAW tidak putus asa. Setelah dikatakan oleh kedua temannya yang jelek seperti itu, tidak putus asa. Nabi SAW mengulanginya lagi. Fa'ada alaihin Nabi SAW. Nabi SAW mengulangi lagi untuk, wahai paman, dengan begitu lembut, katakanlah la ilaha illallah. Ulangi. Ya, diulangi lagi agar pamannya itu di akhir hayatnya itu bisa mengatakan la ilaha illallah. Fa'ada. Maka kedua temannya yang jelek mengulangi lagi kepadanya perkataannya yang jelek. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan pamannya kepada agama Abdul Muttalib? Apakah kamu meninggalkan agama nenek moyang kami? Begitu yang dikatakan oleh teman yang jelek yang ada di sisi Abu Thalib. Akhirnya apa yang terjadi? Wa aba an yaqul la ilallah. Akhirnya Abu Thalib menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Karena disebabkan dia lebih memilih kesemangatan jahiliyahnya itu berada di atas agama agama Abdul Muttalib. Pada waktu itu Nabi SAW sayang kepada pamannya. Tatkala melihat bahwasanya pamannya mati di atas kesyirikan, padahal di masa kehidupannya Abu Thalib itu selalu menolongnya dan menguatkan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka, pasti aku akan mintakan ampun kepadamu,
malam unha anhu, selama aku tidak dilarang dari, selama aku tidak dilarang. Fa anzalallah azza wa jal, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin. Di sini dapat kita pahami dalam ayat ini, tidak selayaknya dan tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan kepada orang musyrikin. Orang musyrik itu tidak boleh dimintakan ampun. Orang musyrik itu tidak boleh dikasihani apabila mati di atas kesyirikan. Begitu pula orang musyrik itu tidak bisa kita kasihani dalam masa hidupnya. Jadi seorang musyrik tidak boleh dimintakan ampun walaupun dia itu masih hidup, dan tidak boleh juga dikasihani. Akan tetapi yang diminta untuk orang-orang musyrik itu adalah hidayah. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdihi, umpama itu tak apa, ya Allah berikan hidayah dia. Adapun memintakan ampun dan menyayanginya, maka ini tidak boleh baik kepada orang musyrikin, tidak boleh kepada orang musyrik baik dalam keadaan dia itu hidup maupun dalam keadaan dia itu sudah mati. Oleh karena itu di sini ini sebuah teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak memintakan ampun kepada orang musyrikin. Begitu pula ikhwan billah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memintakan ampun kepada ayahnya, karena pada waktu itu Nabi Ibrahim juga kan bapaknya kafir kan, dan setelah mengetahui bahwasanya memang tidak diperbolehkan untuk meminta ampun, memintakan ampun kepada ayahnya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a minhu, maka tatkala nampak kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ayahnya itu memang musuh Allah, tabarra'a minhu, akhirnya dia pun benci dari ayahnya. Inilah akidah wala dan akidah bara yang mesti tertanam di dalam diri kita. Wala kita kepada kaum mukminin, benci kita kepada orang kafirin. Kepada orang mukminin kita cinta sesuai dengan ketaatannya, dan kita benci disesuaikan dengan kemaksiatannya. Maka tatkala orang mukminin ini tambah taat, tambah sayang kepada dia. Ketika ada kaum mukminin sedikit kesalahannya, ada berbanyak kesalahannya, tetap kita mesti ada rasa cinta kepada kaum mukminin. Tidak boleh kita membenci secara total kepada orang yang beriman, baik itu yang berbuat maksiat, baik itu yang belum mengenal sunnah. Tetap kita mesti sayang kepada kaum mukminin. Ini karena kita diperintahkan untuk wala kepada orang yang beriman, kepada kaum muslimin. Jangan ada kesalahan sedikit langsung tidak mau bertatap muka, tidak mau salaman dan lain sebagainya. Kemudian benci secara total adalah benci kepada orang kafirin. Ini tidak ada sedikit pun rasa sayang di dalam diri kita kepada siapa? Kepada orang kafirin. Ini akidah yang mesti tertanam di dalam jiwa kita. Jadi sekali lagi, pelajaran yang kita ambil dari bab ini seperti itu, diantaranya adalah aqidatu al-wala wa aqidatu al-bara, bahwasanya orang musyrikin itu tidak boleh dimintakan ampun dan tidak boleh dikasihani, disayangi. Dalam baik orang musyrik itu masih hidup, baik kaum musyrikin itu sudah meninggal, tidak bisa kita memintakan ampun dan memintakan untuk dikasihani kepada orang musyrikin. Wa anzalallahu fi Abi Thalib
Dan Allah menurunkan ayat tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Insyaallah penjelasannya tentang ini kita tunda pekan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit antum bisa memahaminya, itu yang diharapkan dari apa yang kita pelajari. Tapi untuk bisa diambil faidah, ya, untuk diambil faidah dari bab yang barusan telah kita sampaikan, saya bacakan, ya. Pertama, faidah yang pertama, ya, di halaman 154, biar nempel. Pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya yanfa'una aw yadurrun wa yatasarrafuna ba'dal mauti ala sabilil karamah. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali mereka bisa memberikan manfaat atau mereka bisa menolak madharat dan mereka bisa mengurus setelah kematian karena sebagai jalan kemuliaan bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Contohnya apa? Bahwasanya mereka itu bisa mengatur setelah matinya karena sebagai penghormatan kepada yang sudah mati. Banyak yang meyakini seperti itu kan? Karena wali itu begini, wali itu ini, karena dapat karomah, dapat kemuliaan, jadi masih bisa melakukan apapun setelah matinya. Yang kedua, anak, gak apa-apa silakan masukkan ada lagi contohnya dari antum. Udah cukup ya? Yang kedua, anna hidayat at-taufiq biyadillah subhanahu. Bahwasanya hidayah bimbingan hanya di tangan Allah saja. Ya. Banyak-banyak telah minta taufik dari Allah. Yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan tadi dikatakan kan di sini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innahu wa a'lamu bil muhtadin. Soal itu lebih mengetahui dengan orang yang mesti mendapatkan petunjuk. Allah mengetahui bahwasanya Abu Thalib itu tidak layak untuk mendapatkan petunjuk. Penyebabnya apa? Nanti akan dijelaskan insyaallah pada pekan ya datang. Yang keempat, isbatul hikmah lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ibtalut ta'alluq bi ghairillah. Membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang permasalahannya, kenapa Allah menetapkan ilmu Allah bahwasanya Abu Thalib itu tidak layak untuk mendapatkan hidayah, tentunya jawabannya besok kita atau pekan yang akan datang kita akan menjelaskannya. Biar antum semuanya pada datang lagi. Kan penasaran. Itu saja yang bisa disampaikan bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.